Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda ingin mencari keyboard wireless mechanical yang menggunakan red switch? Korang boleh mendapatkan Machinite K600 dengan 100 keys di sini dan desain seperti Gundam Switch yang sangat cantik untuk korang punya desktop. Korang boleh dapatkan segera di description down below ataupun pergi kepada punyotech.com/shop untuk mendapatkan Machinite K600 keyboard. Jangan lupa untuk pergi link down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Rindi. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin ya rabbal Nah, tapi sebelum itu Pakcik, makasih pada teman-teman kita yang udah komentar, yang udah mengantarkan kita video berserta dengan link juga. Makasih yang udah like dan dislike dan support channel ini sehingga ke hari ini guys. Dan juga kepada teman-teman kita ya, sahabat-sahabat The Pakcik yang baru sahaja mampir ke channel The Pakcik, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Insya Allah kita akan memberikan reaksi yang jujur aja ya guys. Nah, untuk kali ini Pakcik, kita akan melihat ini sebenarnya judulnya aja berbahasa Inggris, tapi yang aku tahu ada kebenaran yang disembunyikan. Ini yang Anda harus tahu ya, kehebatan leluhur Nusantara menggemparkan dunia. Terkuat dalam relief bilangnya. Ini bisa menjadi sebagai kita punya pembelajaran serta pengetahuan juga. Ya, ini sejarah guys, Ya, yang benar-benar meminta sejarah Indonesia, sejarah Nusantara. Ini adalah salah satu informasi dan juga pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kalian ataupun kita juga ya guys. Nah, jadi kita lihat ya gimana. Tapi cumanya sekiranya ada sebarang ketidaksamaan dari segi sejarahnya dengan yang diceritakan oleh YouTuber Nasihat Kehidupan Misteri ini, boleh komen down below, sebab kita pun ingin tahu juga mana satu yang benar, mana satu yang. Tapi nggak apa-apa Pakcik, kita tahu ya beda pendapat itu kan bagus juga. Ya, benar. Biar ada yang pro and kontra lah, maksud aku itu biar kita berbincang ya, biar kita ada saling berbagi pengetahuan juga. Ya mungkin salah, mungkin benar, kita nggak tahu gimana, tetapi kita lihatlah, ambil positifnya kehebatan leluhur Nusantara yang disembunyikan ini ya. Jadi kita akan lihat bersama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Di Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa. Ada bermacam-macam candi yang tersebar dari mulai Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun, ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi, yaitu Candi Ceto dan Candi Penatara. Candi Ceto, Candi Suko, dan Candi Penatara merupakan candi misterius yang ada di Indonesia. Ya. Yang ada gerbangnya itu misteriusan yang ada di dalam candi-candi tersebut hingga saat ini belum terungkap kebenarannya. Kita lihat dari yang pertama, yaitu Candi Ceto. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget tuh soalnya. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lainnya yang ada di Indonesia. Dia ada beda ya. Justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inca, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya ke-5. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan. Antara lain, batu candi yang terbuat dari batu kali,
Padahal pada era Majapahit, batu candi dibuat dari batu bata merah. Wah, Kemudian dilihat dari bentuk relief yang ada di Candi Ceto. Banyak yang menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, dan Yunani. wah, ini Namun sejarah dari ya sisi guys. pembentukan mata sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan bukan ciri khas Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dengan wajah yang ketakutan? Hmm. Bila diperhatikan dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan pada patung hanya menggunakan anting-anting. Pada lengan tangan biasanya menggunakan kelat bahu, dan pada patung ini tidak. Juga pergelangan tangan orang Jawa biasanya memakai gelang keroncong, tetapi pada patung ini terlihat menggunakan gelang yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang jenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria. Kebiasaan di Sumeria, perhiasan berupa gelang menyerupai jam yang hanya digunakan oleh mereka yang dari kalangan bangsawan dan kesatria. Begitu juga dengan bentuk mahkota rambut dan jenggot yang mirip. Kemudian bentuk mata yang sangat mirip karena digambarkan mata yang besar dan lebar. Bila kita perhatikan lebih jauh, mengapa ada patung yang pada dasarnya sangat mirip dengan orang Sumeria yang ada di Candi Ceto, sedangkan orang Sumeria yang menggunakan pakaian seperti itu menurut literatur di zaman 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Ush. Kalau mereka dikatakan manusia pertama yang mempunyai peradaban dan tata sosial yang sudah bagus, mengapa mereka menyembah dan kelihatan takluk di Candi Ceto? Jadi apakah bangsa kita tidak ada peradaban waktu itu, atau peradaban kita sudah lebih maju dari peradaban mereka? Wah, ini nggak tahu aku ingin Selain bahas apa ini, kaitannya tapi dengan ini orang sejarah nih. Sumeria, pada relief di Candi Ceto tergambar sosok prajurit Jawa, di mana gambar tersebut terdapat dalam relief Candi Suko Ini dan di misteri wilayah banget ini. Hermosa, Meksiko. Ada sebuah patung yang ada di Candi Ceto yang diduga adalah sosok orang dari Sumeria. Dari patung tersebut menunjukkan sebuah kemiripan, sebuah relief yang berada di Monte Alban, Meksiko. Kemudian ada Candi Suku. Begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku yang letaknya tak jauh dari Candi Ceto, yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Candi Suku berada di Dusun Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah Ini candi semua dengan bangunan yang batu ini unik Baci, yang karena diukir ini. terdapat kesamaan bentuk bangunan-bangunan yang ada di Mesir, Chichen Itza, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku, terdapat beberapa patung berbadan manusia tapi bersayap seperti burung. Sayangnya, kepalanya telah hilang. Namun, pada bagian belakang kawasan Candi Suku masih dapat ditemukan beberapa patung sosok manusia bersayap yang masih utuh, dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripan pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung?
Kemudian ada Candi Penataran. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Ngeglok, Blitar, Jawa Timur, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri bagi yang jeli mencermatinya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan dengan sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Sayangnya, sebagian relief sudah rusak, namun untungnya beberapa bagian yang masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali. Ada sebuah relief yang terlihat, ada 3 orang di belakang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang yang paling kiri seperti orang yang berpakaian dari suku bangsa Han atau Cina. Lalu di depannya mirip orang yang tergambar di Angkor Wat, bangsa Champa. Dan di depannya lagi mirip orang dari Maya, Inca atau Copan yang berasal dari Amerika Latin. Sedangkan salah satu yang berjongkok di depan paling kanan terlihat orang yang bertutup kepala seperti orang Yahudi. Dari gambar itu bisa diperkirakan yang disembah adalah yang duduk, dan 3 orang yang berdiri di belakang. Yang duduk adalah pengawalnya. Pada relief-relief yang berada di tingkat 2 bangunan Siti Hinggil yang ada di Candi Penataran, sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa yang mirip dengan bangsa India. Leluhur Nusantara berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda dan memanah ke arah lawan. Kemudian leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian di benua Amerika. Lalu penambahan pasukan Indian untuk menyerang leluhur Nusantara. Kelihatan bala bantuan Indian terburu-buru dan berlari menuju ke medan perang. Pasukan Indian yang mempunyai kekuatan pasukan gajah, disinilah letak ukur tahunnya. Wow. Sehingga dapat disimpulkan dalam pahatan relief terkuak sejarah, jika nenek moyang kita pernah melakukan ekspansi hingga benua Amerika dengan mengalahkan bangsa India dan sempat berperang dengan prajurit bangsa Maya. Mereka kemudian menguasai wilayah tersebut hingga diangkat sebagai penguasa. Misteri banget nih soalnya Maci. Wow. Wow. Sebab seperti yang apa diceritakan, kita tahu yang bangsa Sumerian itu merupakan bangsa peradaban yang terawal di dunia, antara terawal di dunia sebelum Babylon kalau tidak silap. Dan Sumeria ini dia punya peradaban itu, dia mempunyai peralatan-peralatan yang canggih waktu itu. Jadi bagaimana bisa ada kaitan bangsa Sumeria itu berada di kawasan Nusantara? Aku nggak tahu itu, tapi kalau dari menurut aku ya kan, ini seperti, minta maaf ya, mungkin ini adalah tempat perkumpulannya orang daripada seluruh dunia di tempat itu. Mungkin ya, ini cuma bila aku dengar kayak itu, karena banyak banget ya, ada yang bilangnya dari China, India, Meksiko, mereka yang nggak, minta maaf tapi nggak masuk akal banget ya. Ini misteri lah, itu misteri ya, sangat misteri ya. Nah, jadi gimana ada patung dan juga ukiran kayak gitu tuh Haji? Gimana bisa terjadi? Wallahualam, kita nggak tahu. Sebabnya macam para arkeologis, lepas itu para sejarawan itu semuanya membuat kajian berdasarkan artifak-artifak yang sedia ada di kawasan tersebut. Tetapi kita sukar untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Cumanya kita just dapat membuatnya sebagai kesimpulan daripada tempat ini kepada tempat ini, bagaimana bisa berlaku. Tapi yang aku benar-benar kaget dan juga bikin merinding itu, yang mana sebenarnya bangsa ini sebenarnya cukup maju.
Kalau kita melihat ya daripada nenek moyang sebelum ini, mereka mampu membangunkan candi-candi dengan megah. Mhm. Wah, ini kalau orang tahu, seperti kita yang baru tahu ini betapa hebatnya Indonesia itu sebenarnya. Nah, Begitu inilah juga ya. yang diceritakan di dalam daripada YouTube ini, di mana bangsa leluhur Indonesia ini berjaya menakluk bangsa-bangsa yang lain yang ada di luar, di negara-negara yang lain juga. Iya benar. Kita kena Dan tahu, kita kena ya, tahu juga untuk mencapai ke negara lain seperti macam Amerika Latin itu sangat jauh tempatnya. Jadi apalagi zaman dulu bagaimana? itu ya kan. Ya benar. Bagaimana mereka bisa ke arah situ? Macam wow, misteri. Nah, ini misteri banget ini soalnya guys. Ini kita bukan yang fakta apa atau semua ya, tapi ini adalah sesuatu yang kita bisa pikirkan secara logis saja gitu. Tapi apa yang kita benar-benar merinding itu adalah peninggalan leluhur Nusantara ini sangat mengagumkan dunia ya. Yes, Seven Wonders. Yes, ini benar-benar. Sebab yang Guys, macam aku sendiri pernah ke mana? Candi Borobudur. Candi Borobudur itu memang ya Allah. Besar sumpah banget agung. tempat itu, Baci. Terlalu besar. Terlalu besar ya. Terlalu kan? besar. Dan Terlalu besar. tidak dapat diimajinasi bagaimana mereka bisa Mereka membangunkan. membangunkan itu dan boleh bertahan sehingga ke hari ini. Bukan sedikit, 1000 pula tuh. Iya, 1000 ya. hebat. Candinya itu. Benar. Wow, misteri banget. Misteri banget ini guys. Ini kalau kalian tahu gimana ceritanya yang kayak gini tuh guys. Kita benar-benar suka yang sejarah kayak gini juga supaya itu dapat memberikan kita ilham, wawasan dan juga informasi, pengetahuan juga ya. Nah, yang belum tahu sekarang ini udah jadi tahu ya gitu. Ini yang dalam video ini bilang ada sesuatu yang disembunyikan di Nusantara ini guys. Ini benar-benar sangat-sangat wah, keren banget ini. Benar-benar aku wow, this is so amazing kalau kalian benar-benar mendengarkan dan juga menikmati pengetahuan tentang candi-candi ini guys, dan juga peninggalan leluhur ini. Betul. Ini merupakan macam yang kita boleh katakan sejarah-sejarah awal tentang Jawa kuno pada zaman benar. itu. Ya benar. Wah, ini kita juga jadi penasaran sebab kalau bercerita tentang sejarah ini sebenarnya panjang lagi guys. Kemungkinan bila kita bercerita itu kita yang salah, ataupun bahagian itu yang salah, ataupun bagaimana cerita sebenarnya itu sukar sekali untuk diungkapkan. Ya benar. Mungkin ada juga berkaitan dengan sakti-sakti juga gitu. Benar. Siapa tahu, kita nggak tahu juga. Tapi ceritanya itu pasti ada yang kalau kita dengar dari cerita-cerita orang-orang lama, orang-orang dahulu itu leluhur Nusantara itu memang sakti-sakti guys. Nah, Betul. mereka bisa, ilmu mereka itu bisa terbang-terbang kayak gitu, bisa tembus tembok ya. Nggak mapan ditembak, ada yang kayak gitu, ada ya. Nah, ini bisa membuatkan kita benar-benar seperti wah nggak masuk akal. Tapi kita nggak bisa juga nggak percaya, Mbak Ci. Betul. Karena kalau kita nggak percaya, gimana dengan apa yang kita lihat hari ini? Betul. Gimana misterinya kalau kita nggak percaya? Ini juga nggak masuk akal, tapi ada di depan mata. Maksudnya bukan saja daripada teorinya, tetapi ada buktinya. Physical itu yang penting, dipanggil sebagai artifak. Bila adanya artifak itu membuktikan bahwa sesuatu peradaban itu ataupun sesuatu sejarah itu wujud, pernah berlaku. Tetapi cara untuk menceritakan daripada piktograf yang ada di dalam artifak itu memang sesuatu yang sukar juga. Ya benar-benar. Wah, ini benar-benar amazing ya. Aku juga tadi wah, apa yang kita lihat ini, tapi semakin misteri itu semakin
pengen tahu, semakin penasaran guys. Wah, mantap, ini benar-benar Indonesia itu keren banget ya, banyak banget sejarah dan juga cerita-cerita misteri dan juga sesuatu yang nggak bisa diungkap. Betul. Karena Sebabnya- itu menjadi Ah. salah satu keajaiban dunia juga. Yes, tapi kita sendiri pun perlu pelajari lagi banyak tentang sebuah kisah itu, karena zaman sekarang ini banyak sudah diputar belitkan cerita sejarah itu menjadi sejarah yang lain. Ya, benar-benar. Kita kena hati-hati juga tuh. Ya, dan juga kami sekarang ini juga berhati-hati untuk berbicara juga guys, karena ini kita bukan ahlinya juga, tetapi Ya, kita bukan kita jujur aja apa yang kita pikir secara logis, dan juga ini adalah pendapat ya, beda pendapat itu juga nggak apa-apa kan guys, bilang tuh tadi. Jadi kalau kamu ada pendapat yang lain, sila komentar di bawah ya, biar semua orang tahu, biar kita bisa baca juga ya, pengetahuan juga kayak kan guys. Betul. Jadi mantap. mungkin itu saja ya Baci. Ya, itu sebenarnya berdua, sekiranya kami ada macam kesilapan daripada kata-kata, kami minta maaf pada awal. Dan sekiranya kalian ada lagi sebarang request untuk direaksi, terutamanya untuk bahagian-bahagian macam bahagian sejarah itu sendiri, just komen below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. So begitu saja untuk kali ini. Makasih yang udah nonton video itu sehingga minta maaf ya guys, ada orang call tadi. Jadi begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.